adik-adik, salam jumpa bersama saya Kak Rini dan Kak Ana dalam kegiatan Bina Iman Anak Sanmare. Nah, apa kabar adik-adik? Sehat? Dan pasti sehat ya kayak sehat? kita ya. Iya benar. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan hari ini, yuk kita nyanyi bersama dalam lagu With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Senang ya adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati, kita mau bicara dengan Tuhan dengan penuh hormat. Siapkan hati adik-adik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kehidupan kesehatan yang kami nikmati sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita juga tidak lupa berdoa. Sekarang yang paling penting, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pasang telinganya, matanya, perhatikan baik-baik. Nanti firman akan disampaikan oleh Kak Rini. Oke, siap adik-adik? Kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita buka kitab suci, kita ambil kitab suci kita, buka di Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita dengarkan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamulah taufan yang dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang Kak Rini mau tanya lagi nih. Adik-adik pernah merasa takut nggak?
Misalnya takut sama gelap, lalu takut ditinggal mama kerja, atau takut bobok sendiri. Ayo, siapa yang pernah takut? Ternyata nggak cuma adik-adik semua yang pernah takut. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun juga pernah takut loh. Murid-murid itu juga sangat takut saat mereka berlayar di tengah danau. Tiba-tiba ada angin tofan mengamuk dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka, dan sehingga airnya masuk ke dalam perahu. Murid-murid panik, murid-murid takut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, benar, mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Coba, siapa yang ingat kutipan ayat Injilnya? Nih, Kakak Rini bacakan lagi ya. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah kamu peduli kalau kita binasa?" Nah, lalu setelah Yesus bangun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kemudian menghardik angin itu dan diam, tenanglah. Lalu seketika juga angin itu reda dan danau kembali tenang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya?" Nah, adik-adik, dari Injil yang kita dengar tadi, Kakak mengajak adik-adik untuk tidak perlu takut lagi karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong asalkan kita percaya dan meminta pertolongannya. Satu lagi adik-adik, Kakak mau jelaskan. Dari ayat 41, ayat disebutkan tadi. Kita buka ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Menjelaskan ke adik-adik, ada satu kata, taat. Taat itu apa sih adik-adik? Taat itu adalah mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan atau yang diminta oleh orang lain yang kita hormati. Nah, yang Kakak maksud orang lain yang kita hormati itu dalam cerita ini adalah Tuhan Yesus. Karena angin dan danau pun mendengar Tuhan Yesus saat berkata untuk tenang dan diam. Nah, adik-adik, coba kita bayangkan angin dan danau pun taat kepada Tuhan Yesus. Hebat ya Tuhan kita ya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kakak dan adik-adik semua yang di rumah juga diminta untuk taat. Taat pada orang tua, taat pada guru, dan yang paling utama adalah taat kepada Tuhan Yesus. Apa ya yang diminta dalam kitab suci supaya kita taat pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meminta kita untuk menaati dan melakukan perintahnya. Seperti 1, saling mengasihi. Kita bisa mengasihi teman, saudara, bahkan orang-orang lain yang kita tidak kenal. Misalnya berbagi makanan, menyumbang pada orang yang terkena banjir atau gempa bumi. Yang kedua, Tuhan juga mau kita untuk saling mengampuni. Seperti dalam doa Bapa kami ya adik-adik ya. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, Tuhan juga meminta kita supaya kita mau melayani. Adik-adik bisa belajar melayani dengan membantu mama menjaga adik, membantu papa atau mama membersihkan rumah. Nah, itu ya adik-adik, pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus lewat Injil yang kita dengarkan hari ini, supaya kita 1, tidak perlu takut lagi karena ada Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu percaya pada pertolongannya. Yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan. Salah satu caranya seperti saat ini kita taat pada
aturan pemerintah, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk kreativitas? Yuk kita mulai membuat kreativitas bersama Kak Lofi. Yuk adik-adik. Adik-adik, kita hari ini mau buat kapal. Nah, bahan yang kita perlukan, bahan dan alat yang kita perlukan, antara lain ada kertas HVS, satu kertas HVS, kemudian ada kertas buffalo. Nah, kertas buffalonya itu terdiri dari 2 warna adik-adik. Adik-adik sesuaikan aja, adik-adik yang tersedia, atau adik-adik suka warna apa bebas. Jadi kalau di sini, kalau V ada warna orange sama warna pink. Jadi kalau V pakai 2 warna ini. Kemudian kalau V juga ada alat yang berbentuk bulat. Nah, di sini kalau V pakai selotip nih. Kemudian kita ada sedotan. Yang pertama-tama kita siapin dulu kertas buffalonya. Kemudian kita ambil pensil dan ambil selotip. Habis itu adik-adik bentuk arsir bentuk setengah lingkaran. Kemudian kita ambil gunting yang tadi udah digaris, adik-adik potong. Jadi ini kalau Vi mau potong bentuk setengah lingkaran yang tadi. Pelan-pelan aja, nanti kalau adik-adik di rumah ada mama papanya bisa minta tolong bantuan. Kalau gunting sendiri juga adik-adik perlu hati-hati ya. Oke, nah kalau ini udah jadi nih bentuknya. Nah ini tuh jadi bentuk kapalnya adik-adik. Nah habis itu kita mau bentuk segitiga buat jadi bendera yang biasa kayak di kapal-kapal gitu. Oke, kita pakai warna pink. Oke, kita bentuk segitiga dulu. Nah ini kan udah bentuk segitiga nih. Nah ini bentuknya kita gunting ya. Kita gunting mengikuti bentuk segitiga yang udah kita buat tadi. Nah sekarang ini ada kapalnya, ya kan? Kemudian ini ada kira-kira benderanya nih. Nah sekarang kita ambil sedotan yang udah kita sediain tadi. Nah sedotannya ini digunakan sebagai penyangga untuk benderanya. Nah kayak gini bentuknya nanti. Kemudian nanti kita tempel pakai selotip, oke?
Nah, ini sedotannya udah Kak potong. Sekarang kita tempel ke belakang dari gambar kapalnya tadi. Kita buka selotipnya agar menempelnya pekat. Nah, adik-adik sesuaikan nih, kira-kira di tengah-tengahnya di mana ya. Nih. Baru kita tempel pakai selotip. Nah, ini untuk kapal dan penyangganya. Kemudian kita buat untuk kita tempelin sama benderanya, flagnya. Oke. Nah, ini udah jadi adik-adik, bentuknya seperti ini jadinya. Kalau udah seperti ini, kita tambahin tulisan di sini nih. Nah, tulisannya ini kita ambil dari Injil hari ini. Jadi, Salvi akan ambil dari Markus 4 ayat 41. Salvi akan tulisin di sini. Oke. Jadi kalau Vi udah selesai nih nulisnya. Kalau Vi tulis dari Markus 4 ayat 41 kalimatnya. Nih. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kemudian dari sini adik-adik bisa tambahin di sini adik-adik mau tambahin nama atau mau adik-adik mau tambahin gambar-gambar. Kemudian kapalnya ini kita tempelin dulu ke kertas HPS kayak gini. Ini udah ada kertas HPS, kemudian ini tinggal ditempelkan adik-adik. Oke, kita tempel di tengah-tengah kayak gini. Nah, udah jadi hasilnya. Lihat deh. Nah, ini kalau sih bikinnya yang sangat minimalis, sangat simple. Nah, adik-adik kalau misalnya mau berkreasi lebih di rumah, boleh banget mau misalnya adik-adik mau gambarin air di sini biru, gambar ombak, atau misalnya di sini mau digambar gambar awan, terus gambar bintang-bintang, itu adik-adik boleh banget. Oke adik-adik, sudah cukup kreativitas hari ini. Kalau Vi harap adik-adik bisa lebih kreatif dari kalau Vi bisa ditambahin macam-macam. dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus.
dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung kegiatan Bina Iman Anak. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama dengan sukacita. Sekarang kita mau menutup dengan doa. Yuk, adik-adik, kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami ucap syukur Engkau selalu menjadi penenang dalam kehidupan kami sehari-hari saat kami sedang kesulitan. Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kesusahan kami, dan kami mau selalu taat kepada Engkau, kepada orang tua kami. Berkati kami Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, dadah. Tetap sehat ya Kak Rini. Iya, benar, semangat.